Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang metabolisme di dalam tubuh sehingga menghasilkan energi. Di siang hari yang panas ini terasa segar menikmati sepotong buah jeruk. Bagaimanakah kisah perjalanan sepotong jeruk ini dari pencernaan kita sampai menghasilkan tenaga, dan apa pula peran enzim di dalamnya? Mari kita kupas tuntas pokok bahasan kali ini dalam petualangan biologi dalam topik metabolisme. Yuk kita ikuti videonya. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh yang dikatalis oleh enzim. Ada dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme bertujuan untuk membongkar suatu molekul sehingga produk menjadi lebih kecil, sedangkan anabolisme bertujuan untuk menyusun atau mensintesis suatu molekul sehingga produk menjadi lebih besar. Contoh katabolisme adalah respirasi. Respirasi terjadi pada mitokondria, dibagi menjadi respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dan respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Sedangkan anabolisme contohnya adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Oke, sekarang ini kita akan membahas terlebih dahulu katabolisme karbohidrat dalam bentuk respirasi aerob yang meliputi beberapa tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenali dulu apakah itu ATP. ATP adalah adenosin trifosfat yang terdiri dari adenin, deribosa, dan 3 molekul fosfat yang bersifat labil. ATP merupakan suatu molekul penyimpan energi hasil metabolisme. Oke, selain ATP kalian juga harus mengenali NADH dan FADH2. NADH dan FADH adalah suatu zat yang dihasilkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs yang berfungsi untuk membawa elektron ke sistem transport elektron. Apakah zat tersebut dapat menghasilkan energi? Iya, betul, karena atom H pada NADH dan FADH2 mempunyai elektron yang berenergi tinggi. Atom H ini kemudian akan digunakan ADP untuk mengikat fosfat anorganik atau P menjadi ATP. Nah, setelah melewati rantai transport elektron, maka 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP. Sebelum zat makanan memasuki jalur metabolisme, zat makanan tersebut akan dibawa dulu di dalam sistem pencernaan untuk dicernakan menjadi. Salah satu zat makanan yang akan memasuki jalur metabolisme respirasi aerob adalah glukosa. Glukosa bersama oksigen akan dibawa darah menuju ke sel, tepatnya di dalam mitokondria. Nah, kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan mitokondria? Mitokondria adalah organel sel tempat terjadinya respirasi aerob. Sebelum menuju mitokondria, glukosa akan mengalami dulu tahap pertama di sitoplasma, yaitu tahap glikolisis. Tahap selanjutnya, hasil dari glikolisis yaitu pirufat akan memasuki matriks mitokondria untuk mengadakan reaksi karboksilasi oksidatif. Asetil-CoA, hasil dari karboksilasi oksidatif, akan memasuki matriks mitokondria, dan disitulah terjadi siklus Krebs, yaitu suatu reaksi yang berbentuk siklus, sehingga disebut siklus Krebs.
Tahap terakhir dari respirasi aerob ini adalah transfer elektron yang terjadi pada krista atau membran dalam mitokondria. Pada reaksi ini, NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh ketiga reaksi sebelumnya yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs dikonversi menjadi ATP sehingga siap digunakan sebagai energi. Peranan oksigen pada respirasi aerob adalah sebagai aseptor elektron atau penerima elektron terakhir. Oksigen berikatan dengan ion hidrogen yang berasal dari NADH dan FADH2 akan membentuk air. Pada respirasi sel secara aerob, karbon dioksida paling banyak dihasilkan pada proses siklus Krebs. Adapun tahap lain yang menghasilkan karbon dioksida adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, sehingga kalian tahu kan, sekarang ketika kita bernapas atau berinspirasi, kita menghirup oksigen. Kemudian oksigen akan dibawa oleh sel darah merah dan sari makanan antara lain glukosa akan diangkut oleh plasma darah menuju ke mitokondria di dalam sel. Sehingga terjadilah respirasi aerob yang hasilnya adalah ATP atau energi. Hasil sampingannya adalah CO2 dan H2O yang kita keluarkan dari tubuh melalui proses ekspirasi. Demikianlah pembahasan kali ini. Hendaklah kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk makanan, sehingga kita bisa beraktivitas dan berkarya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.